Ya, ini selanjutnya kita lanjut ke nomor 3 ya soalnya ya. Di sini ada dua buah benda masing-masing bermassa M1 4 kg, M2 ini 2 kg. Ini maksudnya M1 berarti yang ini ya. Ini M2. Dihubungkan dengan katrol perjal bermassa 4 kg seperti gambar. Jika percepatan gravitasi G-nya sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka percepatan dan tegangan tali yang dialami massa benda massa A dan B adalah. Nah, di sini kita kayak balik dulu ke kelas 10. Kamu pernah belajar seperti ini ya. Nah, tapi dulu ada kata-kata katrol massa, katrol itu diabaikan. Nah, kalau sekarang ada, bedanya apa? Bedanya adalah nanti di tegangan talinya, gitu ya. Kalau dulu tegangan talinya sama, nanti tegangan talinya berbeda. Oke, gimana cara ngerjainnya? Cara ngerjainnya kita gambar dulu. Yang pertama berat A dan berat B. Jadi berarti di sini ada WA, di sini ada WB. Ingat ya, kalau gambar berat itu arah panahnya ke bawah. Nah, berarti karena M1 atau MA 4 kg, berarti W-nya berapa? 3 kali 10 ya. Berarti 40 Newton. WB-nya ya 20 Newton. M kali G, masih ingat kan? Oke. Kalau ini 40 Newton, ini 20 Newton, lebih berat yang mana? Yang A atau yang B? Jelas ya, kelihatan banget yang A. Berarti nanti yang A akan turun, yang B akan naik. Bisa nggak Pak dua-duanya turun? Bisa sih. Putusin aja talinya, bisa nanti tuh. Nggak bisa ya, kalau talinya nyambung nggak bisa. Harus salah satu naik, yang satunya turun. Nah, setelah itu berarti karena kita udah tahu yang mana yang naik, yang mana yang turun, kita gambar di sini A ini berarti nanti dia turun, B nanti naik. Nah, di katrolnya juga kita gambarkan, berarti nanti katrolnya akan berputar ke arah sana nih. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu, berlawanan arah jarum jam. Nah, terus kita gambarkan di sini ada TA. Sini juga sama. Nah, di sini juga ada TB. Di sini juga TB. Nah, sudah? Kalau sudah selesai, kita potong dia menjadi 3 bagian. Bagian pertama, nah segini. Bagian kedua, segini. Bagian yang ketiga, nah segini. Jadi ada 3 bagian. Nah, ini kita bikin sebuah persamaan ya. Nah, nanti kita bisa dapatkan percepatannya TA dan TB. Jadi pertama di benda A. Di benda A dulu. Jadi usahakan yang ini yang terakhir. Kalau benda B dulu boleh. Habis itu benda A, baru ini terakhir. Atau A dulu, B baru ini terakhir. Nah, benda A, kita lihat ya. Di sini ada 2 gaya yang bekerja. Nah, karena dia punya percepatan, kita masuk ke hukum Newton yang kedua. Sigma F sama dengan M dikali A. Nah, di sini sigma F artinya gaya-gaya yang bekerja pada dia. Di sini ada 2 gaya, ada WA, ada TA. Nah, berarti kita tulis ada WA dan ada TA. Sama dengan M kali A. Untuk plus dan minusnya, tadi lihat ini, mau ini arahnya ke bawah, ini arahnya juga ke bawah, berarti dia searah dengan arah gerakan, berarti dia positif. Sedangkan TA negatif karena berlawanan. Nah, tadi WA berapa? 40 min TA sama dengan M-nya berapa? Masanya 4 kg kali A, jadi 4A. Nah, ini
jadi persamaan pertama. Atau kalau mau kita pindahkan ini juga boleh bikin begini. Jadi TA sama dengan 40 min 4A. Ini adalah persamaan 1. Buat apa persamaan? Nanti kita mau ada substitusi, nanti ya, kita lihat aja. Selanjutnya adalah benda B. Nah, di benda B juga ada dua gaya, PB dan TB. Ingat, lihat arahnya nanti untuk plus dan minusnya. Jadi di sini sigma F sama dengan M kali A. Oke, maaf, di sini ada yang kurang. Di sini kan M. Nah, M-nya siapa nih? M-nya si A ya. Jadi di sini masanya si A. Makanya tadi kita masukin 4 kg. Berarti ini adalah M-nya siapa? M-nya si B. Sigma F-nya gimana? Ya sama kayak gitu. Nah, cuma nanti kayaknya yang positif TB ya, gitu ya. Jadi kita boleh tulis TB dulu, positif. Nah, WB-nya karena berlawanan dengan arah gerakan, kita bikin negatif, sama dengan MB dikali A. Nah, tinggal kita masukin ya. Jadi TB dikurang WB-nya berapa? 20, sama dengan MB-nya 2 kali A. Jadi TB sama dengan 20, nah 2A aja dulu ya, 2A min, oh maaf, karena dia min pindah ke sini jadi plus, jadi 20 plus 2A. Ini jadi persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya ke bagian yang ketiga, dikatrol. Nah, dikatrol ya sekarang ya, dikatrol. Nah, sekarang di sini dikatrol, jadi ada dua gaya, TA dan TB. TA dan TB ini membuat saling tarik-menarik sehingga membuat si katrol berputar. Artinya di situ ada torsi ya. Makanya di katrol nanti ada sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Nah, yang di sini karena ada A dan B, jadi nanti kita bikin torsi A dikurang torsi B sama dengan I dikali alfa. Oke. Di sini ya, kalau kita lihat, torsi A menyebabkan dia bergerak berlawanan arah jarum jam. Torsi B searah. Kalau sebelumnya kita udah pernah bahas kalau searah plus dan kalau misalnya berlawanan min. Sekarang yang plus ya, jadi yang plus itu yang searah dengan arah gerakan. Kebetulan ini yang berlawanan ya, si katrolnya, jadi yang berlawanan lah yang plus. Jadi TA ini plus, TB-nya, torsi B-nya min. Ini I kali alfa. Oke, selanjutnya torsi itu apa rumusnya sih? F kali R ya. Jadi F-nya ya gayanya, gaya tegangan tali A, dikali R-nya jari-jarinya, dikurang TB dikali jari-jarinya. Jari-jari boleh kecil, boleh besar, Pak. Kecil aja deh, Pak. Boleh. R gitu ya, ini R. Sama dengan I. I ini momen inersia. Gimana, Pak, cara nyarinya? Kamu lihat di soal, biasanya ada keterangan. Nah, di sini ada kata-kata katrol pejal ya. Artinya kalau katrol pejal gimana? Artinya kalau katrol pejal itu silinder pejal, karena katrol nggak mungkin bola ya, dia gepeng. Ya, kalau silinder pejal rumusnya apa? Setengah MR kuadrat. Terus alfa, masih ingat? Yang terakhir itu alfa adalah A per R. A dibagi R. Oke, di sini kita bisa coret ya. Nah, ini coret. Nah, terus ternyata semua mengandung R. Coret lagi. Nah, A bis R-nya. Ya. Makanya sih ternyata emang nggak diketahuin kan jari-jarinya si katrol. Kenapa? Karena nanti pada saat di sini tidak dibutuhkan. Nah, selanjutnya gimana, Pak? Kita substitusi TA-nya berapa nih? TA-nya 40 kurang 4A min dalam kurung. Nah, hati-hati di sini. Karena kalau kita nggak dalam kurung, nanti bisa salah. 20 plus 2A sama dengan setengah M.
Nah ini M-nya massa siapa sih? Nah ini massanya massa si katrol ya. Berapa tuh massa si katrol? Setengah kali 4. Berapa nih? 2 ya. Nah sini A. Berarti ini kita buka 40 min 4A min 20. Nah ini min kali plus. Min lagi 2A sama dengan 2A. Oke. 40 kurang 20 berapa? 20 ya. Min 4 min 2 min 6. Nah min 6 ini pindah jadi plus ya. Jadi 2A plus 6A berapa tuh? 8A. Jadi A nya berapa? 20 bagi 8 berapa itu? 2,5. Satuannya meter per second kuadrat. Nah untungnya nggak lupa. Takutnya ini nggak kuadrat ya. Nah jadi sudah kejawab bahwa percepatannya adalah 2,5 meter per second kuadrat. Nah selanjutnya gimana? Selanjutnya adalah kita substitusi balik ya. Jadi untuk TA sama dengan 40 min 4A. Kita ganti A nya 2,5. 40 dikurangi 4 kali 2,5 berapa tuh? 10 ya. Jadi kalau dikurang berapa? 30. Satuannya Newton. Karena dia adalah sebuah gaya. TB. Nah, TB di sini ya. 20 plus 2A. 20 plus 2 kali 2,5. 2,5 kali 2 berapa? 5 ya. Jadi kalau dijumlah berapa? 25 Newton. Nah, di sini berarti ketahuan beda nggak? Beda ya. Yang satu 30 Newton, TA-nya, yang kedua TB-nya 25 Newton. Penyebabnya adalah karena di sini si katrol dianggap berputar. Kalau waktu dulu kelas 10, katrolnya maksudnya diabaikan dan dianggap jadi si katrolnya itu tidak ikut berputar. Ya. Jadi kayak licin aja katrolnya. Jadi tali itu lewat tapi tidak membuat katrol itu bergerak atau berputar. Kalau sini dianggap berputar dan di sini juga ada masanya. Jadi seperti ini. Nanti kita lanjut ke soal yang nomor 4. Ya, selanjutnya nomor 4 nih, ada soal seperti ini, mirip kayak tadi, ada katrol. Katrolnya juga punya massa ya. Terus ada beban di sini, ada 2 massa juga. Kita coba ya. Jadi di sini ada soalnya pada gambar di bawah, massa balok A, beban B, dan roda katrol berongga. Nah, ini ada kata-kata berongga C, masing-masing adalah 7 kg, 2 kg, dan 1 kg. Juga ada keterangan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Nah, di sini ditanya adalah tegangan tali di T1. Sama seperti sebelumnya. Cuma mungkin nanti di sini ada berbeda sedikit ya. Oke. Langkahnya tetap sama. Di sini gambar kan cuma ada tuh T2 doang dan T1. Harusnya ada 2 ya. Jadi di sini kita perbaiki. Di sini kita bagi 2. Nah, ini T2. Nah, ini T2. Ini pun sama. Di sini T1. Di sini adalah T1. Oke, selanjutnya gimana? Nah, kita gambar gaya beratnya. Ini adalah WB. Sini adalah WA. Oke, kita hapus dulu sebentar. Sini adalah WA. Nah, sekarang kamu harus bisa bayangin arah gerakannya. Gimana gerakannya? Nah, ini benda ini licin nih. Nah, kira-kira nanti kemana arah gerakannya? Tentunya ini WB turun ya. Nanti WA akan ketarik. Kok ketarik? Bisa nggak sih nggak ketarik? Bisa. Kalau nggak ketarik misalnya dia di sini kasar. Kalau kasar nanti dia ada gaya gesek. Nah, cuma itu soalnya lebih sulit lagi sedikit ya.
Nah, di sini licin, artinya dia tidak ada cengkraman nih ke bawah nih buat menahan tarikan dari si B. Akhirnya si A akan bergerak ke arah kanan, makanya ini kita tandain arah ke kanan, ini ke bawah. Katrol juga kita harus kasih arah. Nah, berarti kemana arahnya? Nah, seperti ini. Nah, ini sekarang searah jarum jam. Kalau soal yang tadi itu kan berlawanan arah jarum jam. Nah, nanti beda lagi nih ya kan. Selanjutnya seperti kemarin, seperti tadi, kita potong menjadi 3 bagian ya. Ini bagian 1, ini bagian 2, di sini adalah bagian yang ketiga. Ingat, yang katrol yang terakhir. Ya mungkin biar lebih enak aja ya. A, B, katrol gitu ya. Jadi mungkin kita masuk ke benda A dulu ya. Memanfaatkan space kosong aja ya. Jadi di benda A ini WA ke bawah, T2 ke kanan, arah gerak ke kanan. Nah, yang kita pakai yang mana Pak? Apakah dua-duanya kita pakai? Oh, enggak ya. Jadi WA kita nggak pakai. WA mungkin bisa terpakai kalau misalnya ada gaya gesek. Nanti dia masuk ke rumus di gaya gesek. Cuma karena nggak ada gaya gesek, maka cuma ada T2. Jadi di A persamaannya cuma TA saja. Positif negatif Pak? Lihat arahnya. Searah kan? Positif. Sama dengan, ingat ya, di sini MA dikali A. Nggak ada MB, karena yang di kotak itu cuma ada MA. Berarti kita masukin MA-nya berapa? 7. A-nya nggak tahu. Ya udah kita tulis 7A. Ini jadi persamaan 1. Lanjut ke nomor 2-nya di benda B ya. Nah, di benda B ini masih sama. Kita masih ngomongin seperti ini ya. Nah, di sini WB kan searah ya, berarti positif. Kalau T1 berlawanan berarti negatif, maka kita tulis WB dulu. WB positif min T1 sama dengan M1 kali A. WB-nya berapa? WB-nya massa B-nya 2 kg. Berarti kan MB kali G berarti 2 kali 10 berarti 20 Newton. Nah, berarti ini 20 min T1 sama dengan berapa? Oh, ini maaf, ini MB ya. MB-nya berapa? 2A. Nah, ini min. Nah, kita pindahin aja ke kanan T1-nya jadi T1. Nah, ini pindah ke sebelah sini. 20. Nah, ini pindah jadi plus jadi min. Ini maaf ya. Jadi ini bukan TA ya. Tapi T2. Sebenarnya TA juga boleh. Cuma di sini dia udah nulisnya T2. Jadi kita harus sesuaikan. Ini jadi persamaan yang kedua. Benda A sudah, benda B sudah, berarti kita masuk ke kotak yang ketiga. Katrol. Sama seperti sebelumnya, kita masuk ke sigma torsi sama dengan I kali alfa. Lihat di sini cari kemungkinannya ya. Jadi torsi 1 kan ini narik ke arah sini ya. Ini torsi 2. Nah, yang searah yang mana kira-kira? Tentu ini yang torsi 1 dong ya, T1, karena dia narik searah jarum jam. Si katrol pun searah jarum jam. Jadi kalau seperti ini, seperti sebelumnya, jadi yang positif torsinya adalah yang searah dengan arah gerakan putaran. Jadi di sini torsi 1 positif dikurangi torsi 2 sama dengan I kali alfa. Torsi 1 T1 kali R, torsi 2 T2 kali R sama dengan, nah kita lihat ya, I kita harus lihat di soal. Di sini kata-katanya ada katrol berongga, artinya dia silinder berongga. Kalau silinder berongga
bukan setengah tapi 1. Jadi 1 mr kuadrat, atau satunya nggak usah ditulis, jadi mr kuadrat saja boleh. Ini masanya massa katrol. Alfanya A per E. Seperti sebelumnya, R-nya kita coret-coret ini. Ini sama ini sisa R. Nah, tapi R-nya semuanya ada. Nah, R-nya coret semua deh. Seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita substitusi. T1 bukan yang ini, lihat. T1 yang ini nih ya. Jadi 20. Jadi T1 20 min 2 min 7A sama dengan massa katrolnya 1 ya, kali A. Min 2A min 7A berarti min 9A. Jadi pindah ke sini. A plus 9A 20. Jadi ini berapa? 10A jadi 20. Jadi A nya berapa? 2 meter per second kuadrat. Ini juga buat kamu ya. Kok bagus, coba lihat deh. Ini kok A nya sebelah kanan sih sama dengan sebelah kiri. Ini buat kamu juga yang sering salah dalam mengerjakan ya. Jadi kemungkinan besar kamu mencoba untuk memindahkan A nya ini supaya ada di sebelah kiri. Padahal kalau misalnya sebelah kanan juga tidak apa-apa menurut Bapak ya. Jadi A nya sama dengan sebelah kiri gitu ya. Ini sepertinya juga nggak apa-apa. Ini menghindari kesalahan saat berpindah. Seperti itu. Selanjutnya, kalau sudah dapat A nya, kita substitusi. Kita nggak perlu nyari yang T2. Kenapa? Karena pertanyaannya cuma T1. Jadi kita langsung cari T1 nya. Jadi T1 sama dengan 20 min 2A, tulis dulu aja nggak apa-apa. Jadi ini 20 min 2 kali 2. Berapa tuh? 4 ya. Dikurang jadi 16. Jadi T1 adalah 16 Newton. Seperti itu. Mungkin nanti next soal selanjutnya.